Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang nilai-nilai kekristenan yang seharusnya menjadi dasar hidup kita sebagai pengikut Kristus. Renungan malam hari ini saya akan beri judul Menghidupi Nilai Kekristenan dalam Kehidupan Sehari-hari. Ketika kita berbicara tentang nilai-nilai, kita berbicara tentang prinsip-prinsip yang membimbing tindakan kita, pikiran kita, dan cara kita berinteraksi dengan orang lain. Dunia di sekitar kita menawarkan berbagai macam nilai, tetapi sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menempatkan nilai-nilai yang diajarkan oleh Kristus sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Nilai-nilai kekristenan bukanlah sekedar kata-kata yang tertulis di Alkitab, tetapi adalah sesuatu yang harus kita hadapi dan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang tertulis dalam Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hidup kita harus menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Dua nilai utama yang akan kita bahas hari ini adalah kasih dan kerendahan hati. Poin yang pertama, kasih sebagai dasar segala sesuatu. Alkitab mengajarkan bahwa kasih adalah inti dari ajaran Kristus. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39, Yesus menjelaskan bahwa dua perintah terbesar adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Kasih bukan hanya perasaan, tetapi juga tindakan nyata yang menunjukkan perhatian dan kepedulian kita terhadap orang lain. Kasih menggerakkan kita untuk membantu mereka yang membutuhkan, mengampuni mereka yang bersalah kepada kita, dan memberi waktu serta perhatian kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih adalah dasar dari semua perintah lain yang diajarkan oleh Tuhan, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Tanpa kasih, semua perbuatan baik kita akan sia-sia. Poin yang kedua, kerendahan hati sebagai jalan menuju kedamaian. Nilai kekristenan kedua yang tak kalah penting adalah kerendahan hati. Kerendahan hati bukan berarti kita merendahkan diri sendiri atau berpikir kita tidak berharga. Sebaliknya, kerendahan hati adalah sikap yang mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah dari Tuhan dan bahwa kita adalah hamba-hambanya. Dalam Filipi 2 ayat 3 dan 4, Rasul Paulus menulis, "Janganlah kamu melakukan sesuatu karena kepentingan sendiri atau karena puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga." Kerendahan hati membantu kita untuk bersikap terbuka terhadap nasihat dan kritik, untuk belajar dan bertumbuh, serta untuk melayani orang lain dengan tulus tanpa mengharapkan pujian atau imbalan. Kerendahan hati juga menjadi dasar perdamaian dalam komunitas, karena orang yang rendah hati tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan lebih cepat mengampuni. Izinkan saya memberikan ilustrasi sederhana tentang nilai kasih dan kerendahan hati. Ada seorang pria tua yang setiap hari datang ke gereja dan duduk di bangku paling belakang. Meski ia tidak pernah berbicara banyak, dia selalu membawa makanan kecil untuk dibagikan kepada anak-anak yang bermain di sekitar gereja. Orang-orang melihat dia sebagai orang yang sederhana dan rendah hati. Suatu hari, seorang anak kecil bertanya kepadanya, "Pak, kenapa Bapak selalu datang ke gereja dan membagikan makanan?" Lalu pria tua itu menjawab dengan lembut, "Karena Tuhan sudah sangat baik padaku dan aku ingin menunjukkan kasih Tuhan itu kepada kalian semua." Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana tindakan kecil yang didasari oleh kasih dan kerendahan hati dapat membawa dampak yang besar. Kita mungkin memiliki banyak, tetapi dengan menunjukkan kasih dan kerendahan hati, kita dapat menjadi berkat bagi orang lain dan memuliakan nama Tuhan. Pengalaman saya pribadi, saya adalah seorang pengusaha, dan waktu saya bertransaksi dengan buyer, saya ada lebih 1 sampai 2 kali itu antara pembelian saya dengan nota itu berbeda. Jadi nota yang saya terima itu lebih kecil. Jadi kalau misalnya saya mau dan dalam arti saya nggak jujur, maka keuntungan yang saya dapat akan bertambah besar. Tapi di hati saya
ada yang berkata bahwa jangan lakukan itu karena itu hal yang berdosa. Jadi untuk pengalaman saya ini, jadi ada hubungannya dengan kasih, bahwa ketika kita bersifat jujur, maka kita akan menebarkan kasih kepada orang lain dan orang lain tersebut tidak dirugikan. Sebagai penutup, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita berkomitmen untuk menghidupi nilai-nilai kekristenan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita mulai dengan mengasihi sesama kita seperti Kristus telah mengasihi kita, dan dengan sikap rendah hati mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Kiranya melalui hidup kita, orang lain dapat melihat terang Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.